Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat beribadah. Dan hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu hal atau satu ayat dalam kitab suci yang akan saya bacakan. Kita akan merenungkan bersama-sama dari Yohanes 10 ayat yang ke-9. Demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Mari Tuhan tolong kami sehingga kami mampu mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kami Tuhan mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbicara tentang pintu Bapak Ibu, setiap kita pasti tahu pintu, fungsinya juga kita tahu kan. Pintu itu untuk kita masuk dan keluar. Nah, kita akan belajar dari pintu. Tuhan Yesus mengatakan kalau Dia adalah pintu. Dalam firman yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah pintu." Kalau dalam bahasa aslinya, ego eimi tura. Aku adalah pintu. Kalau di sana, Bapak Ibu, hal yang berbeda dengan kandang yang kita temui. Ini karena ini berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai gembala dan kita domba-dombanya. Dan satu hal saja, yaitu tentang pintu. Kita akan pelajari di bagian yang pertama, pintu. Nah, di sana perumpamaan ini menggambarkan kalau di sana itu sebuah kandang domba, kandang domba itu di sana tidak memiliki pintu seperti yang kita punya sekarang, tetapi pintu itu hanya sebatas satu kotak yang kira-kira cukup untuk lewat domba, dan juga cukup untuk lewat gembala. Nah, dan itu hanya satu tok. Jadi pintu itu hanya satu. Dan kalau malam, pintu itu menjadi tempat bagi gembala untuk tidur. Sehingga bisa dibayangkan dong, domba itu tidak akan bisa keluar atau masuk kalau ada gembala di situ. Domba tidak bisa keluar dan juga bahaya dari luar, misalnya ada serigala atau apapun, tidak akan bisa masuk untuk makan domba-domba itu karena ada gembala di situ. Nah, itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengatakan bahwa aku atau Dia, Tuhan Yesus adalah pintu. Artinya pintu itu menjadi batas. Pintu menjadi batas dan juga menjadi penghubung. Batas apa Bapak Ibu dan Saudara? Pintu itu menjadi batas antara dalam kandang dan luar kandang. Antara kondisi nyaman di dalam kandang itu pasti penuh dengan rumput, pasti ada minuman, dan kondisi tidak nyaman di luar kandang. Batasnya adalah pintu itu. Tapi pintu itu juga menjadi penghubung. Artinya yang dari dalam mau keluar harus lewat pintu itu. Begitu juga kalau dari luar ke dalam harus lewat pintu itu. Dan pembatas serta penghubung itu ada dalam satu pribadi Tuhan Yesus. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus itu menjadi penghubung kita dengan Allah Bapa.
Kitab Ibrani mengatakan kalau Tuhan Yesus itu membuat kita bisa datang ke hadapan Allah Bapa tanpa pengantara lagi. Karena Yesus sendirilah pengantara kita. Jadi kita bisa datang setiap saat kepada Allah Bapa tanpa kita takut lagi karena kita sudah dihubungkan oleh Yesus. Tetapi Yesus juga menjadi batas. Menjadi batas tatkala kita dan dunia. Jadi apabila kita melewati Tuhan Yesus, kita orang Jawa bilang ngungkuli atau yang melewati Gusti Yesus, kita tidak ada lagi dalam suasana yang nyaman. Berada di luar Kristus, berada di luar nyaman, damai, di luar damai, di luar kenyamanan itu. Itu yang kita pelajari di bagian satu ini, pintu. Nah, bagian yang kedua sekarang. Bagian yang kedua adalah kita tidak akan bicara tentang Tuhan Yesus sebagai gembala karena jelas Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Tak ada yang lain yang lebih baik dari Tuhan Yesus, kita tahu itu. Tapi yang kedua, kita itu domba yang baik enggak sih? Kita itu domba yang benar apa enggak? Kita akan melihat sebuah tayangan. Mari kita lihat. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. You see how it moves. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, dari tayangan itu, apa yang kita lihat? Ada beberapa tadi gembala-gembala yang memanggil domba-dombanya, dan domba-dombanya enggak mendengarkan. Sebabnya adalah mereka enggak mengenal suara gembala. Karena itu bukan gembala yang asli. Saya menulis, saya tulis di situ gembala KW, gembala palsu. Tetapi yang terakhir, gembala sejati. Gembala sejati ketika dia memanggil domba-dombanya dengan suaranya yang khas, domba-dombanya akan segera datang. Ya, kita belajar dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, domba-domba mengenal suara gembalanya. Pertanyaan bagi kita,
Apa kita mengenal suara gembala kita? Ini berbicara tentang pendeta atau majelis, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi kita berbicara tentang gembala agung kita, Tuhan Yesus. Kenalkah kita pada Tuhan Yesus? Kenalkah kita kepada gembala agung kita? Ketika dia memanggil kita, ayo datang. Apa kita datang? Ketika dia menyuruh kita pergi kemana, ayo ikut aku. Apa kita ikut? Yang kedua, domba tahu apa yang harus dilakukan ketika gembala memanggil. Kalau dalam gambaran atau tayangan tadi, begitu domba-domba mendengar suara gembalanya, mereka terdiam. Mereka diam sejenak dari semua aktivitas mereka. Mereka diam sejenak untuk nelingake, untuk mendengarkan gembala. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita ketika Tuhan memanggil kita? Bagaimana kita merespon ketika kita membaca firman Tuhan yang adalah sabda agung gembala kita? Apa kita berhenti sejenak dari aktivitas kita? Aktivitas apa? Iya, saya di sini berhenti, Bu. Ya, itu raga kita. Apakah hati kita juga berhenti sejenak? Artinya, kekhawatiran kita apakah juga berhenti? Kejengkelan kita apa juga berhenti? Kesibukan kita, otak kita ini Bapak Ibu ternyata mikir terus. Meski kita datang kepada Tuhan beribadah, tetapi kadang kita beribadah yang juga disertai dengan pikiran-pikiran yang kemana-mana. Nah, apakah ketika gembala kita memanggil, kita berhenti sejenak untuk mendengarkannya? Yang ketiga, tidak hanya berhenti sejenak mestinya. Gembala memanggil kita, dan kita sebagai domba-domba, kalau tadi di dalam gambaran, tadi di dalam tayangan video, domba-domba itu setelah berhenti sejenak, dia kemudian berlari ke arah suara gembala. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan Yesus memanggil kita, apakah kita juga berhenti sejenak? Kemudian yang ketiga, kita datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Yesus. Domba-domba mengenal suara gembala. Domba-domba berhenti sejenak dari segala aktivitas. Domba-domba datang kepada Yesus, kepada gembalanya. Kita, mari kita mencoba untuk kembali mendengarkan suara gembala kita. Mencoba untuk berhenti sejenak dari semua aktivitas kita, kekhawatiran kita. Bapak Ibu, minggu ini saya diajar Tuhan tentang khawatir. Dan hari ini Tuhan mengajar saya untuk berhenti dari kekhawatiran itu dan datang kepadanya. Saya diajarinya. Begitu juga dengan saudara semua. Mari kita datang kepada siapa? Kepada gembala kita.
Tuhan Yesus. Dia yang juga adalah pintu penghubung kita dengan Allah Bapa. Pintu di mana kita bisa berada nyaman di dalamnya. Dia gembala kita. Dia pintu penghubung kita. Dia Tuhan Yesus. Dan dia sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari tetap datang kepadanya apapun terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah pintu bagi kami merasakan kenyamanan tinggal di dalam-Mu. Ya Yesus, Tuhan kami, gembala kami, ajari kami untuk mampu berhenti dari segala aktivitas kesibukan kami, kekhawatiran kami, kejengkelan kami, dan datang kepadamu, mendengarkan suara-Mu, dan tetap berada bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menjadi pelaku sabda-Mu. Tuhan, tolong tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 415. Balaban bersulingan membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening.